Oke, masih ada Pak. yang belum masuk? Oke, Pak, silakan. Masih ada yang belum masuk? 4 lagi, Pak. Ya, dari Tapi tadi cuma otomatis nanti, 11. Pak, masuk sendiri, Pak. Kalau seandainya mereka mengelik linknya. Ya, dari tadi cuma 11 kita masuk. Berarti 10 kalian ya. Siapa yang nggak hadir tadi? Oke, sampai mana tadi saya bahas tadi? Lupa saya. Oh, kesalahannya. Sistem Ya, tidak melibatkan kendala ya. Ya, kendala-kendala. Oke, kendalanya itu tadi ya. Ketika kita melibatkan pengguna, kita akan memahami kendala sebuah sistem. Kenapa? Pengguna itu akan memberikan masukan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna terhadap sistem itu. Gitu. Biasanya kalau yang membuat itu rasanya udah bagus-bagus aja gitu. Sama seperti kalian, kalau misalkan nanti melakukan membuat satu tulisan, ya, membuat satu tulisan tesis misalkan, kalian ngerasa udah bagus nih tulisan gitu. Tiba-tiba ada dosen pembimbingnya udah langsung tiba muncul, baru ngelihat aja udah langsung kritik nih. Ini apa ini? Wah, ini si Bapak kok kayaknya nggak menghargai banget gitu kan. Nah, itu dia. Tapi memang itulah fungsinya. Makanya kalau kalian nanti menulis tesis, ketika sudah tulisannya itu jadi, kalian serahkan kepada rekan gitu. Tolong dong dibaca di mana mungkin yang kurang atau apa. Itu mungkin ada masukannya. Ya. Bentar, saya share tadi apa? Sudah kelihatan? Sudah, Oke. Pak. Ya. Nah, ini dia. Berarti kita harus memahami kenapa si pengguna itu dilibatkan, karena kebutuhan pengguna itu sendiri. Ya. Yang kedua, kenapa si pengguna itu dilibatkan? Yang kedua itu pengetahuan akan kondisi lokal. Nah, ini dia. Jadi kalau dia misalkan pembuat sistemnya atau si pengembang sistem itu bukan dari perusahaan, itu sering sekali terjadi kontra. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu kondisinya. Kalau kita misalkan begini, ya, kita misalkan si pembuat sistemnya ini dari Jakarta, secara detail dia tidak memahami bagaimana kondisi ada di daerah-daerah di cabang-cabangnya gitu. Di Medan dia tidak akan paham secara detail gitu. Nah, yang tahu kondisi di dalam perusahaan cabang atau di daerah-daerah tertentu itu si pengguna itu sendiri gitu. Sehingga si pengguna itu harus dilibatkan gitu. Kalau dia tidak dilibatkan, nanti akan menjadi satu itu tadi, kendalanya muncul lagi. Yang diharapkan kendala si pengguna itu apa? Ya. Yang berikutnya, kenapa si pengguna itu dilibatkan? Keengganan untuk berubah. Ya. Seringkali pengguna merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengurangi keengganan berubah itu gitu loh. Biasanya kan kalau apalagi yang sudah senior gitu ya, pengguna misalkan di dalam perusahaan itu yang senior, itu biasanya senior itu kan dia ngerasa selama ini juga kita berjalan juga sistemnya gitu. Tapi ketika ada yang mau dikembangkan, ada yang tidak dilibatkan, mereka merasa gini, ya ngapain juga berubah gitu. Nah, untuk menghindari itu gitu. Untuk menghindari keengganan untuk berubah, maka si pengguna itu dilibatkan. Nah, kalau dianya dilibatkan, ada rasa memiliki terhadap sistem itu gitu. Yang kedua, rasa dihormati. Perlu diketahui dalam sistem pengembangan ini ada yang dinamakan partisipasi, ada yang keterlibatan. Kalau partisipasi ini secara teknis, kalau dibahas, ya, itu dibahas dia itu secara teknis kita dilibatkan partisipasi.
Tapi kalau keterlibatan, ini lebih kepada psikologis. Ketika kita dilibatkan, contoh aja deh Kak, Bapak Ibu sekarang ya, teman-teman sekarang ini. Kalau seandainya ada satu kegiatan, kita tidak dilibatkan, apa yang kita pikirkan? Ya ngapain juga mau tahu dengan kegiatan itu kadang kan? Orang kita nggak ada di dalamnya, mau sukses mau enggaknya terserah kan gitu kan? Padahal kegiatan itu adalah dibuat misalkan orang maksi gitu. Maksi kita di UMSU gitu. Tapi karena kalian tidak dilibatkan, yang ngerasa ya udah, ngapain juga saya capek-capek mikirin itu gitu kan? Tidak akan memberikan kontribusi pun tidak mau. Gitu. Tapi ketika kita sudah dilibatkan, paling tidak mungkin ada membuat apalah gitu ya, mungkin ditanya pendapat, misalkan memberikan satu masukan, kita dilibatkan dalam sana, misalkan gini. Pak Suan ini waktu apa namanya semester 2 ya gitu kan, ya tolong dong diberikan masukan dari pandangan anak-anak semester baru gimana ini kegiatan kita gitu. Misalkan mau bikin temu ramah kepada alumni misalkan. Nah, ketika kita ditanya itu kan rasa gitu, rasa memiliki kegiatan itu ada gitu. Nah, ketika kita dilibatkan di dalam hati kita berharap acara itu akan sukses gitu. Kenapa? Karena ada ide, ada pandangan yang kita miliki, diterima di sana, dipakai di sana. Gitu. Tapi ketika itu kita tidak ada dilibatkan secara psikologis, kita cuek bebek aja. Gitu. Mau selesai, mau jadi, mau enggak itu urusan kalian gitu istilahnya. Kalau kita orang kita orang Medan bilang lantak kalian lah katanya gitu. Mau jadi, mau enggak itu kegiatan terserah kayak gitu. Nah itu seperti itu kondisinya ya. Maka ketika untuk menghindari keengganan untuk berubah, si pengguna sistem ini harus dilibatkan. Gitu. Sekali lagi saya beritahu, ketika dia sudah dilibatkan, dia sudah berubah pikirannya. Dia akan ikut mau berubah dari sistem itu. Gitu. Ya. Berikutnya ini ada user merasa terancam. Nah, ini dia. Terancam ini ada juga nama makanan ini ya. Siapa orang Jogja nih? Ya, Pak. Yang di karya wisata kan, Pak? Ayam terancam, Pak? Nah, ada terancam nih ya. Jadi ini bukan terancam makanan ya. Terancam ini ngerasa gitu ya, si user ini ngerasa kalau dia misalkan di dalam satu organisasi itu memiliki posisi, akan ada terjadi perubahan sistem, dianya akan merasa, wah ini kondisi saya ini akan apa namanya, akan tergeser nih gitu. Kalau ada terjadi perubahan sistem, otomatis orang-orang yang memiliki posisi apa semuanya, wah ini kapan saya ini geser nih, gitu. Kapan saya ini di reshuffle atau diganti, ini begini bla 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 bla. Itu kalau ada sistem. Tapi ketika dianya sudah si pengguna ini tadi dilibatkan, dia tidak lagi merasa terancam. Kenapa? Karena dia sudah tahu sistem itu, gitu. Orang yang diganti itu kan yang tidak mengetahui sistem yang ada, gitu. Sehingga kalau dianya itu sudah dilibatkan, dia nggak merasa terancam lagi. Ya apapun terjadi, ya memang ini kondisi perusahaan saya sudah tahu, gitu. Dia sudah paham, gitu. Ya, keterlibatan pengguna dalam perancangan dan pengembangan sistem, lalu cara menghindari kondisi yang tidak diharapkan dari dampak penerapan sistem informasi akuntansi. Ini kita cerita sistem informasi ya, akuntansinya. Berbasis komputer, terutama kan sekarang ya, macam kemarin kita cerita, walaupun sistem itu ada dua, ya, yang manual system dan berbasis komputer, tapi sekarang ini cenderungnya kita itu berpikir berbasis komputer, ya, berbasis teknologi. Walaupun demikian, kita juga harus tahu manual sistemnya seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah meningkatkan alam demokrasi. Ini dia.
Rasa alam demokrasi ini ke setiap pengguna kalau dilibatkan, ditanya, ngerasa memberikan masukan gitu. Walaupun kadang-kadang masukan kita itu nggak dipakai gitu ya. Tapi paling tidak gitu. Ya, yang penting bersuara gitu, udah pernah bersuara gitu. Apa macam kalau misalkan di Indonesia kan, kalau misalkan ada sistem apa gitu yang mau dibuat. Ya itulah macam kemarin undang-undang ya kan? Apa? Omnibus law apa? Law Omnibus itu? Law. Omnibus law itu. Teriak-teriak pun kita, ya kan? Oh, di ACC mereka juga, ya kan? Nah, gitu. Yang penting masyarakat sudah dilibatkan, gitu. Jadi seperti itu ya. Ada pepatah Padang itu ya kan? Kadang-kadang. Saya pengen tahu pepatah Padang, ya kan? Iyo kanan di awak, lalu kanan apa? Lalu iyo kanan di orang, lalu kanan di awak, katanya. Kan? Apa yang dibilang orang iya kan aja, tapi yang awak kerjakan yang kita punya juga, gitu, ya kan? Mau orang ngomong apa, yang penting pemikiran kita ya enggak, gitu. Yang penting orang sudah tahu, gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya, yang dimaksud di dalam pengembangan sistem yang diharapkan idealnya itu tidak seperti yang saya bilang tadi, itu hanya joke-nya saja. Ketika kita melibatkan, jadi membuat alam demokrasi, sehingga anggota di dalam organisasi itu merasa ya dihargai gitu, karena ada penghargaan. Kenapa? Ya orang itu yang menggunakan sistem itu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan menjadi pimpinan di dalam satu organisasi, belajarlah untuk memberikan satu keterbukaan, gitu ya, keterbukaan, alam demokrasi, memberikan satu melibatkan anggota-anggota gitu. Cara tidak langsung ini adalah kalau kita dalam organisasi orang kita nggak dilibatkan, ngapain juga kita masuk, kan gitu kan? Ngapain juga kita sibuk-sibuk mikirin program apa organisasi, kan gitu. Itu kasarnya seperti itu. Ya, itu dia. Ya, jadi kenapa di dalam organisasi itu melibatkan pengguna. Oke, sebelum kita mendengarkan paparan dari kelompok 2, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya. Saya senang sekali Pak terkait tadi masalah melibatkan pengguna, tapi dari sisi apa ya? Dari sisi demokratis, dari sisi apa ya? Merasa dihargai. Jadi ini ada pelajaran yang mungkin yang harus kita ambil dari sini. Karena kadang-kadang kita tidak apa namanya sikap otoriter kita itu atau gimana kita katakan apa walaupun kita yakin dia tidak bisa membantu kita, artinya keputusan kita juga yang tetap kita laksanakan. Tapi dari segi yang Bapak sampaikan itu saya tertarik sekali sebenarnya Pak. Dari segi walaupun nanti pendapatnya dia tidak diterima ataupun tidak dipakai istilahnya, tapi merasa kepemilikan itu yang penting yang kita ambil dari situ Pak. Iya. Nah cuman jadi terus cuman kadang-kadang gini Pak, tadi masalah Bapak user terancam gitu ya. Bisa jadi tidak berjalannya sebuah sistem itu bisa jadi karena kekhawatiran dari user tadi terbukalah, maaf nih Pak, ini mungkin kasus tertentu fraud yang dia lakukan di perusahaan itu Pak. Iya, karena mungkin bisa jadi. Kita membuat sistem itu kan karena untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran di dalam perusahaan. Nah, betul. Dengan adanya perusahaan, karena kita membuat sistem itulah agar informasinya dapat dengan cepat dan real time, sehingga kebocoran tadi itu bisa segera diantisipasi. Nah, ternyata orang yang bertanggung jawab itu sebagai pengguna atau sebagai pengambil keputusan itu yang bermasalah gitu Pak. Jadi sehingga kadang-kadang itu membuat jadi sistem itu tidak jadi. Karena ketika misalkan ownernya sudah oke, yakin dengan developer sistem, cuman tentu si owner tidak mengerti masalah teknis Pak. Cuman dia menginginkan gini. Nah, developer kadang-kadang nggak ngerti masalah manajemen
sistem. Nah, ya, tentu yang mengetahui di lapangan adalah pengguna. Nah, pengguna ini yang bisa jadi dia itu termasuk, ya ini kasus tertentu mungkin bermasalah dalam fraud-nya gitu loh Pak. Itu mungkin Pak tanggapan saya. Oke, ya. Jadi sebenarnya makanya itu kalau kita kenapa apa namanya dilibatkan gitu ya, itu tadi mungkin saja kalau seandainya ada misalnya gini ya, si A dan si B, ya, si A dan si B. Si A ini adalah pelaku selama ini gitu. Yang menjalankan misalkan manajernya gitu. Yang si B ini sebenarnya dia juga sebagai pengguna gitu, ya. Dia tidak tahu apa fraud yang dilakukan oleh si manajer tadi ini gitu. Ketika si B dilibatkan, otomatis dia akan memberikan masukan gitu loh. Ya, dia tidak terlibat dalam si fraudnya si manajer tadi, tapi dia mengetahui apa yang dilakukan kesalahan si manajer gitu. Jadi ketika si B ini dilibatkan, otomatis dia akan mengarah kemari gitu. Paham ya? Akan memperbaiki bagaimana meminimalisir terjadinya fraud yang dilakukan oleh si manajer ini gitu. Itulah fungsinya. Jadi si B ini berfungsi untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi fraud yang dilakukan oleh si manajer. Gitu. Jadi itulah fungsinya salah satunya kenapa yang lain juga bisa dilibatkan di dalam satu organisasi itu. Gitu. Karena kita gini ya, di dalam organisasi sebenarnya kita tahu ya, kadang-kadang kawan kita itu salah gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita itu di dalam organisasi, ketika kesalahan kawan itu kita ungkap, justru kita yang nanti jadi dimusuhi. Benar Pak. Itu sering begitu. Ya, itu kejadiannya sering seperti itu. Misalkan ada kawan yang melakukan penyelewengan. Ketika kita menyatakan ini si A itu menyelewengkan, kita mengadukan dia, justru kita yang nanti dimusuhi oleh orang-orang yang lain. Ada pemikiran, lah nggak setia kawan, masa kawannya sendiri dilaporkan begini gini. Coba kalau dia begini. Nah, itu jadi muncul seperti itu. Itu sering sekali terjadi. Makanya itu misalkan yang mau jadi whistleblower ya di dalam organisasi itu kan ada yang diharapkan yang jadi KPK sekarang itu kan ada whistleblower gitu ya, yang memberikan informasi terjadinya fraud, terjadi korupsi atau apa. Nah, ini yang sekarang yang harus apa namanya? Dilibatkan gitu untuk memperbaiki sistem di dalam organisasi untuk meminimalisir kecurangan tadi. Ya, meminimalisir risiko yang terjadi di dalam perusahaan. Maksudnya Pak, Oke. yang tadi yang diduga ada yang lain? Pak, sebentar Pak. Biar jelas Pak. Hmm. Yang diduga dibuat yang diduga berbuat fraud tetap juga dilibatkan maksudnya Pak, gitu. Ya karena dianya kan bisa saja itu kan tergantung perusahaannya gitu, ke organisasinya. Kenapa dianya dilibatkan? Ya karena dia mungkin masih memegang satu pimpinan di dalamnya gitu. Gitu kan, otomatis dia akan dilibatkan gitu. Gitu, otomatis dia dilibatkan gitu. Jadi untuk mengcounternya ini, saran saya kalau misalkan Bapak Ibu jadi apa, ada orang yang memahami sistem di dalam satu departemen itu juga dilibatkan gitu, yang memang selama ini dia tidak memegang jabatan itu gitu, tetapi orang yang memahami gitu, yang memahami sehingga dia akan memberikan masukan yang mungkin jadi ada kesalahan-kesalahan sebelumnya itu dilibatkan di sana sehingga akan meminimalisir terjadinya fraud gitu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, izin Pak, mau diskusi. Bagaimana seandainya kita sebagai pimpinan perusahaan ini kan pasti menginginkan perusahaan ini berjalan dengan baik. Betul. Nah, untuk SDM-nya ini sendiri mereka menolak sistem. Nah, terus? Dan si orang yang menolak sistem tadi dia memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan.
mereka memiliki kemampuan apa namanya istilahnya kinerja dia bagus, akan tetapi dia tidak menolak sistem ini. Kita anggaplah contoh seperti mungkin karena dia sudah berusia, karena dia tidak mau lagi ikut berkecimpung di dalam sistem seperti itu, Pak. Nah, lalu ini bagaimana Pak dia solusinya kalau kita sebagai pimpinan? Mungkin kan Bapak lebih banyak. Pensiun dini kan. Gimana? Di pensiun dini kan. Nah, kalau kita pensiun dini kan kasihan. Karena belum batas waktunya, Pak. Atau ini kembali lagi seperti tadi. Ya, begini ya. Ini pengalaman juga saya bekerja di dalam satu perusahaan. Bagaimana? Bagaimana kembali seperti tadinya? Atau mungkin kembali lagi dengan undang-undang yang dibuat tadi ya Pak, undang-undang Omnibus Law. Siapa yang bisa mengikuti, ikuti, yang tidak bisa, berarti ada benarnya juga dengan undang-undang itu. Nah, iya. Betul. Gini, ya. Di dalam perusahaan kan memiliki sebuah sistem. Iya, Pak. Kita sebagai anggota di dalam perusahaan, di dalam organisasi, harus mengikuti sistem yang sudah dibangun. Ketika kita tidak bisa mengikuti sistem yang dibangun, ya kan, yang sudah berjalan, otomatis kita kan akan tersingkir. Nah, sekarang biasanya tujuan sistem ini benar nggak, gitu loh. Ya kan? Otomatis pimpinan di dalam perusahaan biasanya mereka itu akan mempekerjakan orang yang manut, gitu. Orang yang mau bekerja dengan sistem yang dibangun, gitu. Makanya ketika ada sebuah sistem di dalam perusahaan, ya, misalkan gini, ada pergantian kepemilikan atau pergantian manajemen di dalam perusahaan. Biasanya, ya, manajemen perusahaan yang baru akan menggeser orang-orang yang selama ini mengikut manajemen lama. Biasanya akan menggeser. Nah, mereka akan menggeser itu, memindahkan orang yang memegang peran di dalam satu bidang-bidangnya, di departemen-departemennya. Maka si manajemen baru otomatis akan menempatkan orang-orang mereka. Kenapa demikian? Karena kalau orang lama tidak bisa mengikuti manajemen baru, itu akan menggerogoti sistem yang dibangun oleh manajemen puncak. Karena kan dibangun sebuah sistem itu, kan itu harus sudah dirumuskan strateginya. Strategi perusahaan itu dipegang oleh manajemen puncak. Nah, mereka ini mengembangkannya. Manajemen level 2, level 3, ya, level middle dengan lower, itu kan menjalankan strategi. Ya kan? Menjalankan strategi yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya strategi ini, maka mereka akan menempatkan manajemen atau middle management dan lower management yang searah dengan strategi mereka. Gitu. Kalau seandainya, ya kan, ada pihak atau orang yang tidak sejalan dengan ini, otomatis strateginya kan nggak tercapai nanti. Nah, caranya yaitu tadi, dia paling tidak, kalaupun tidak mempensiun dinikan, dia akan menggeser orang ini kepada yang bukan strategis. Bukan bidang yang strategis, dia akan menggeser nih. Supaya sistem yang dibangun ini berjalan dengan baik, gitu. Misalkan, ada manajemen di bagian penjualan, ya kan? Manajer di bagian penjualan. Dia itu kan manajer itu kan level middle ya, level middle. Terjadi perubahan manajemen. Ternyata si A ini dia tidak menerima perubahan ini. Nah, kan masih banyak orang yang mau kerja yang searah dengan pikiran dia. Dia akan rekrut orang, maka digeser. Kalaupun dia tidak dipensiun dini, kan dia akan digeser ke bagiannya mungkin tidak strategis gitu. Oh, iya. Lebih ke sana gitu.
Ya kalaupun kita nggak mempensiunikan dia, mungkin kita ada pertimbangan secara sosial gitu kan. Tiba-tiba apanya itu silahkan gitu. Tapi paling tidak dia akan menggeser orang tersebut. Nah, walaupun demikian, dianya itu kalau di dalam perusahaan ketika terjadi perubahan, ya dia akan tetap dilibatkan gitu. Nah, ketika terjadi perlibatan ini, disinilah muncul karakter-karakter orang yang kelihatan. Memang dia ingin berubah atau memang dia mau stagnan, itu kelihatan. Maka manajemen puncak lah yang memutuskan semua, menempatkan orang. Maka prinsip manajemen itu jalan, mulai dari planning, organizing, executing, sampai controllingnya. Jadi dianya di executing ini dan di organizing ini dia menempatkan orang yang mengorganisir dan menempatkan orang, menggerakkan orangnya di sini. Dengan sistem yang sudah dibangun. Gitu. Sehingga tercapailah tujuannya. Seperti itu. Iya, Pak. Oke? Ya, oke, Pak. Iya. Terima Ada yang sama-sama. Ada yang lain? Oke, mungkin ada. Ini tadi yang kelompok 2 mau menjawab masalah Iya, kinerja. Pak. Ya. Mau menjawab pertanyaan dari yang pertama dulu ya, Pak, dari Hardianto, Bang Hardianto. Pertanyaannya tadi itu faktor-faktor apa yang bekerja sia? Kemudian apa yang menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi kinerja sia? Saya di sini mencoba untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Keberhasilan dari kinerja sistem informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, diantaranya ada keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi, program pendidikan dan pelatihan pengguna, dukungan manajemen puncak, dan kemampuan teknik personal. Kemudian, di sini juga ada formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan Dewan Pengarah Sistem Informasi, dan lokasi Departemen Sistem Informasi. Kemudian, apakah yang menjadi faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kinerja SIA? Seperti yang disampaikan Bapak tadi, kan ada tuh nyinggung baik buruknya kinerja sebuah sistem informasi. Jadi kalau misalnya ditanya faktor dominan dari beberapa pemaparan tadi dan juga yang ada beberapa penelitian yang dibaca itu, faktor dominannya itu yang pertama adalah kepuasan dari pemakai sistem informasi akuntansi itu, Bang. Gitu Pak dan Bang Hardianto. Gimana? Oke, saya ada mau meluruskan nanti, mumpung saya nanti lupa ya, biar jangan lupa. Mau meluruskan sedikit ya. Silakan. Kepuasan pengguna itu adalah dampak. Ya, kepuasan itu adalah dampak. Jadi kinerja sistem itu yang dikatakan dengan sistem memenuhi kriteria, ya, bagaimana kualitas sebuah sistem. Kemarin di pertemuan pertama saya ada share itu salah satu ada file ya, kinerja sistem. Itu karakteristiknya ada di situ. Waktu, fleksibilitasnya, keandalan sebenarnya masih banyak ya. Jadi ini harus terpenuhi gitu. Sistem itu terintegrasi dengan baik tidak? Efisien enggak? Itulah merupakan salah satu pengukuran kinerjanya gitu. Ya, pengukuran kinerja. Nah, dari kinerja yang apa ini berdampak. Jadi sistem itu dampaknya kepuasan. Ya. Misalkan sistem ini ada lagi yang easy to use, privasi, security-nya bagus enggak gitu. Itulah kinerja sistem. Banyak itu, ya, kinerja sistem. Mulai dari integrasi, efisiensi, efektivitas sistem,
apa namanya, timeline, ada berkaitan security, easy to use, ya, kemudahan digunakannya, ya, itu easy to use itu, privasi, ada security-nya. Itu adalah salah satu pengukuran kinerjanya. Nah, setelah kinerja ini baik, dampaknya itu tadi puas. Kalau semua sistem baik, hanya satu kata yang dibutuhkan bahwasanya sistem itu baik, yaitu puas. Ya. Tuh, jadi coba dikembangkan untuk kinerja sistem itu, lihat yang di yang saya kira lagi. Saya hanya memasukkan kemarin itu hanya ada 5 kriteria. Masih banyak lagi di sana. Ya, itulah kinerja sistem. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau Ya. tanya Pak, kalau dari faktor-faktor itu, yang tadi yang udah dijelaskan, misalkan ada yang mempengaruhi, jadi faktor-faktor Paling ini dominan harus semua adalah ada integrasi. atau... Oh, oke Pak. Siap. Sama seperti kalau kita kualitas informasi. Harus dibedakan ya, kualitas sistem informasi dengan kualitas informasi. Ya. Kualitas informasi itu mulai dari yang kita ada tepat waktu, ya, ada bisa dibanding di sistem informasi yang terutama itu adalah integrasi. Ya. Yang paling dominan itu diutamakan integrasi. Kalau di informasi, kualitas informasi itu yang paling utama adalah relevan. Ketika informasi itu menjadi relevan, yang dikatakan relevan apa? Sejalan. Sejalan ya, Pak. Sejalan atau sesuai. Sesuai. Oh, sejalan. Relevan itu adalah sesuai. Jadi informasi yang kita gunakan itu harus sesuai. Untuk apa gitu. Yang dilihat itu pertama kali adalah integrasinya. Gitu. Ya. Jadi harus dibedakan. Kedua, tadi Kak Uni nanya, siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Pemakai sistem informasi akuntansi itu ada 2 pihak. Pertama, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini pihak yang ada di dalam sebuah perusahaan, dan di dalam itu dia punya kepentingan dan mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Contohnya pihak internal itu manajer. Jadi para manajer, misalnya manajer keuangan ataupun manajer produksi, yang dia harus terlibat dalam sistem informasi itu. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal ini pihak luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Siapa aja? Itu yaitu pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Itu aja, Pak. Kak Uni. Oke. Jadi pengguna itu ada 2 secara garis besar, pengguna internal dan pengguna eksternal nih. Ya, pengguna eksternal, ada customer, ada supplier, ada partner, itu eksternal. Ada klien, bla bla. Yang penting dia di luar organisasi itu atau di luar perusahaan. Nah, pengguna internal itu terdiri dari 2 lagi. Ada pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Pengguna langsung itulah dianya clerical, service work, technicalnya, dan operasional dan staff supervisor. Sementara pengguna tidak langsung itu middle manager dan executive manager atau top management. Ada nggak bisa yang menanggapi ini tentang yang pengguna tidak langsung ini, kenapa kok middle manager dan executive manager? Karena mereka tidak terlibat langsung dalam pengoperasian, Pak. Dia hanya mendapatkan hasil dari sistem itu sendiri, laporan dari hasil sistem itu sendiri, Pak.
Ya, jadi begini, itulah tadi fungsinya integrasi. Ya, kita kembali kepada keintegrasian tadi. Nah, kenapa perlunya integrasi? Si pengguna langsung nih, si pengguna langsung ini bekerja di ruangannya. Bisa saja clerical ini ada di Siantar, karena di sana pabriknya misalkan. Ya, ada di Siantar, ada di Binjai, barangkali seperti itu. Middle manager ini tidak mesti harus di pabrik kan? Gitu. Karena dia akan membawahi semua cabang. Apalagi top manajemen. Gitu. Mereka itu tidak secara langsung menginput data yang menggunakan aplikasi itu. Yang secara langsung melihat komputer itu sistem menginputnya seperti apa, sampai source dokumen yang diinput itu seperti apa. Mereka tidak terlibat langsung. Tetapi mereka melihat hasilnya. Mereka butuh apa informasi itu. Kalau kita misalkan mereka butuh produksi. Oke, sampai hari ini produksi sudah berapa banyak. Mereka nggak perlu harus tanya si penginput ini. Bisa jadi penginput di sana itu ada 5 orang. Gitu loh. Dia cuma hanya tinggal klik, buka sistem, hidupkan internet, tinggal buka aplikasi mereka yang ada di situ, dia tinggal buka. Jadi, jam sekian sudah sekian produksi kita. Jam sekian sudah keluar produksi kita sekian gitu. Dia tidak mesti harus tanya lagi clericalnya ini, yang penginput data gitu. Itulah kenapa dia dikatakan pengguna tidak langsung. Mereka memantau sebagai pengambil keputusannya. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau dibahas? Ini udah mau habis lagi time-nya ya? Iya Pak, nanti bisa lanjut lagi dengan link yang sama. Oke, silakan ada yang mau dibahas tentang keterlibatan pengguna? Silahkan begini ya, yang rekan-rekan semua, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2, silahkan aja kirim pertanyaan dan mereka akan menjawabnya untuk sekalian perbaikan revisi ini. Saya mau sampaikan juga kepada si kelompok yang 2 tadi, itu tadi yang saya bilang tadi itu dimasukkan ya, yang masalah alasan penting melibatkan pengguna. Iya, alasan pentingnya itu dimasukkan ke papernya ya. Oke, ini jam kita juga sudah mendekati jam 6. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita close aja ya. Nanti misalkan ada pertanyaan, nanti dimasuk ke berikutnya. Karena udah tanggung sekali. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini menarik sekali. Saya minta maaf kalau ada kekeliruan tadi pada jadwal yang saya baca tadi itu 16 ya, jam 16. Makanya saya agak sedikit tidak terima gitu. Kalian masuk sampai lewat dari 16.30. Ternyata saya baca ulang, ya saya mohon maaf. Tadi ternyata 16.30 Pak Sua tadi